Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi bersama Bu Rina. Hari ini kita akan membahas kedudukan pada dimensi 3. Hari ini kita akan membahas kedudukan titik dengan garis. Kedudukan titik dengan garis dibagi menjadi dua. Yang pertama, titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Untuk yang titik terletak pada garis, perhatikan gambar berikut. Ada garis G, kemudian terdapat titik biru itu warna biru itu huruf T atau titik T. Nah, titik terletak pada garis berarti titik T yang berwarna biru itu terletak pada garis G. Kalau yang titik tidak terletak pada garis, gambarnya seperti ini, terdapat garis G, dia di luar, jadi tidak menempel di garis G. Nah, itu ada titik U atau titik V. Jadi boleh di atasnya, boleh di bawahnya, di samping kanan, samping kiri, boleh, yang jelas tidak menempel pada garis G. Oke, selanjutnya kita akan membahas kedudukan titik dengan bidang. Ada titik terletak pada bidang dan titik tidak terletak pada bidang. Bagaimana gambarnya? Seperti ini. Perhatikan, dapat bidang, ya, bidang A, kemudian titiknya terletak pada bidang, berarti titiknya itu menempel di bidang A, ya, titik T menempel di bidang A, atau bisa dikatakan titik T terletak pada bidang A. Untuk titik tidak terletak pada bidang, terdapat bidang A, dan titiknya di mana? Berarti bisa di bawahnya seperti titik U atau di atasnya seperti titik T. Oke, itu untuk kedudukan titik dengan bidang. Selanjutnya, kedudukan garis dengan garis. Nah, di sini ada 4. Ada berhimpit, sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Untuk yang berhimpit, perhatikan. Ada garis warna merah, yaitu garis A, kemudian dia berhimpit dengan garis warna biru, itu garis B. Jadi kalau berhimpit, dia menempel sama persis. Ya. Sedangkan untuk sejajar, perhatikan itu ada garis berwarna merah, yaitu garis C, dia sejajar dengan garis D yang berwarna kuning. Sejajar itu bagaimana? Jaraknya selalu sama, ya. Jadi jaraknya selalu sama, mau diperpanjang ke atas ataupun ke bawah, jaraknya sama. Dia tidak memiliki titik potong. Kalau berpotongan berarti titik garis E dengan garis F memiliki titik potong. Jadi dia kalau diperpanjang dia berpotongan. Nah, perpotongannya itu ya itu titik berupa titik, ya, titik yang berwarna biru itu yaitu titik G ini kalau berpotongan. Nah, yang terakhir bersilangan. Kalau bersilangan, perhatikan gambar, ada garis G, nah dia bersilangan dengan garis F. Bersilangan itu bagaimana? Bersilangan itu dia tidak memiliki titik potong, tapi dia tidak sejajar. Jaraknya kalau diperpanjang tidak sama, tapi juga tidak memiliki titik potong. Oke. Nanti saat di soal, di latihan soal, semoga kalian bisa lebih jelas untuk garis yang bersilangan, ya. Oke, selanjutnya, kedudukan garis dengan bidang. Ada 3. Garis dengan bidang itu bisa berhimpit, sejajar, dan berpotongan. Oke, perhatikan gambar berikut. Terdapat bidang A, garisnya berhimpit. Garis B ini berhimpit dengan bidang A, jadi garisnya terletak pada bidang A. Kalau sejajar, maka ada bidang C. Nah, bidang C itu terdapat garisnya berwarna kuning. Nah, sejajar. Garis D itu sejajar bidang C. Sejajar itu bagaimana? Jadi terdapat satu garis pada bidang C yang jaraknya selalu sama dengan garis D, maka garis tersebut sejajar dengan bidang C. Sedangkan untuk berpotongan, ada bidang E, pada bidangnya terdapat garis. Nah, garis tersebut memotong garis F. Nah, jadi garis F itu berpotongan dengan bidang. Kenapa? Karena terdapat satu garis di bidang E yang berpotongan atau memiliki titik potong dengan garis F. Oke. Sampai sini sudah jelas? Sekarang kita lanjutkan kedudukan bidang dengan bidang. Kedudukan bidang dengan bidang ada 3, berhimpit, sejajar, dan berpotongan. Untuk yang berhimpit, bidang A itu berwarna merah berhimpit dengan bidang B. Kalau berhimpit,
dia benar-benar menumpuk, ya, tidak ada jaraknya. Nah, kalau sejajar, bidang C sejajar dengan bidang D, jaraknya selalu sama. Sedangkan berpotongan, maka dua bidang yang berpotongan maka membentuk suatu garis. Nah, ini bidang E dan bidang F berpotongan, maka terbentuk garis Q. Oke, demikianlah kedudukan pada dimensi 3. Selanjutnya, mari kita berlatih. Perhatikan kubus ABCD EFGH. Sebutkan titik yang terletak pada garis EC. Garis EC kita buat dulu. Titik yang terletak pada garis EC, titik E dan titik C. Selanjutnya, sebutkan garis yang sejajar dengan AB. Kita buat dulu garis AB yang mana. Ya, garis AB itu kita beri warna merah. Yang sejajar mana saja? Kita cek DC, ya, sejajar HG dan EF. Nah, ketiga garis itu sejajar dengan AB karena EF jaraknya selalu sama dengan AB. HG juga jika diperpanjang jaraknya juga akan selalu sama dengan AB. Begitu juga dengan DC. Sekarang berikutnya sebutkan garis yang berpotongan dengan AB. Cari dulu AB. Nah, yang berpotongan gimana? Berpotongan tuh intinya terdapat satu titik potong. Yang mana saja? Ada AE, ada AH, AD, AF, AG, AC. Nah, kemudian itu kalau dia berpotongan di A. Ada BC, BG, FB, kemudian BD, HB, dan BE. Apakah hanya itu? Tidak, masih banyak lagi. Nah, yang lainnya coba kalian tentukan sendiri. Oke, selanjutnya sebutkan garis yang bersilangan. Nah, ini yang bersilangan yang seperti apa? Ingat, bersilangan itu tidak memiliki titik potong dan jaraknya tidak sama. AB kita buat garis dulu yang bersilangan dengan AB. DH, ya kan? Apakah DH jika diperpanjang kemanapun bisa berpotongan? Tidak. Apakah sejajar? Tidak. Kemudian begitu juga dengan CG, DG, CH, kemudian EH kan jika diperpanjang juga tidak akan berpotongan dengan AB, atau juga tidak akan sejajar. Kemudian ada FG, EG, dan terakhir ada H. Sebutkan garis yang terletak pada bidang A, B, F, E. Itu ya, bidang A, B, F, E berwarna merah muda. Garis yang terletak di AB, EF, AE, FB, diagonalnya juga AF, BE. Sebutkan bidang yang berpotongan ya dengan A, C, G, E. Oke. Oke, demikianlah penjelasan dari Bu Rina. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.